kenapa kok kayak masih itu? Ya nih, karena aku buka usaha coffee shop ya, tapi udah beberapa bulan jalan, gak ada perkembangan, maksudnya masih gitu aja. Kok bisa? Kayaknya salah satu faktornya karena manajemen stokmu sih. Oh iya, kenapa tuh bisa? Bisa jadi karena ada barang yang kamu beli tapi nggak kepake, atau mungkin bisa aja ada barang yang kamu beli tapi kebanyakan, jadi basi gitu barangnya. Itu kan juga bisa jadi rugi. Oh iya, terus juga sih, soalnya aku ada beberapa kali blog sosnya nggak kepake karena masuk sisa. Gimana ya cara biar kira-kira baru? Aku ada teman sih yang dia jago banget persoalan kayak gini. Dia memang udah di bidangnya buat ngolah manajemen stok kayak gini. Kalau mau bisa aku panggilin sekarangnya. Oh sih, boleh banget kalau misalnya bisa itu aku bakal senang banget. Ini temanku udah datang. Jadi ini ya coffee shop ini. Tempatnya nyaman banget, bisa interiornya juga oke. Tapi katanya lagi ada masalah ya. Jadi soalnya masih sepi sampai sekarang. Nah, alat terbaru ini katanya bisa aja salah satu masalahnya karena manajemen stok ya. Iya betul banget. Manajemen stok itu penting karena kalau nggak diatur dengan baik bisa banyak biaya yang terbuang secara percuma. Tapi kamu tenang aja. Kemarin aku ada tanya temen, dia kemarin sempat nanya pemilik coffee shop Fata Morgana. Kemarin dia nanya-nanya soal manajemen stok di coffee shopnya. Katanya tempatnya itu ramai banget akhir-akhir ini. Kamu mau nggak aku tanyain ke pemiliknya? Ya mau boleh. Halo, nama aku Gerianto Setiadi, jadi biasa dipanggil Geri. Aku di sini sebagai owner dari Fata Morgana Coffee. Halo, salam kenal semuanya. Pertama pasti ada kopi. Kopi ini jenisnya house blend. Dia tuh buat bikin espressonya. Jadi kopi house blend ini emang udah pasti kepake buat seluruh minuman yang emang espresso base gitu. Kayak cafe latte, cappuccino. Jadi bahan baku utamanya tuh paling penting pasti kopinya. Yang kedua susu, karena overall seluruh menu yang ada di kedai kopi aku menunya base-nya tuh pasti ada susunya gitu. Terus selanjutnya powder itu buat pelengkap menu-menu yang milk base kayak coklat, red velvet, green tea, itu pasti aku penggunaannya powder. Untuk bahan baku yang expired date-nya sudah mendekati, paling mau nggak mau kita harus upselling menu itu dulu. Jadi contohnya kayak gula aren yang emang expirednya sudah mau mendekati, otomatis dalam 1 minggu itu misalnya kita harus lebih meninggikan penjualan si gula aren tersebut. Entah kita bisa adain promo atau normalnya paling aku lebih nyaranin beberapa produk kayak gula aren misalnya yang udah pengen cepat basi, contohnya itu lebih aku upselling lagi ke marketnya gitu. Paling sih kalau emang benar-benar sampai nggak kejual, kemungkinan aku bikin kayak apa namanya promo-promo untuk minuman-minuman literan. Jadi kan aku juga ngejual minuman literan ya. Jadi itu kan lebih cepat, gampang juga kan, lebih efisien lagi tuh buat ngabisin bahan bakunya. Jadi paling aku taruh di situ. Perbedaannya sih nggak ada ya, paling penyimpanannya aja lebih yang diperhatikan. Kalau untuk yang kering kan normal bisa ditaruh di mana aja ya. Jadi pakai inventory box aja udah nggak apa-apa dengan suhu suhu normal nggak apa-apa. Yang paling harus diperhatiin mungkin lebih kayak susu. Paling sih kayak gitu sih. Karena itu yang paling ya paling kita hindarin aja kan. Untuk susu ya udah otomatis kita pasti taruh kulkas. Karena udah menghindari food waste nantinya. Kalau gula aren ya termasuk dari sirup-sirupnya juga. Jadi kalau sirup tuh banyak. Aku juga ada beberapa minuman mocktails. Jadi pasti ada penggunaan sirup-sirup kayak passion fruit, kayak blue cacao. Itu buat minuman yang lebih ke minuman-minuman yang segar. Kalau untuk yang milk base itu biasa aku pakai sirup-sirup kayak vanilla, hazelnut, caramel, butterscotch, terus ada rum. Itu buat sirup-sirup lengkap buat flavor buat cafe latte gitu biasanya. Terus sirup gula aren, dan itu udah pasti karena sekarang di setiap tempat kopi pasti ada kopi susu gula aren. Jadi gula aren itu udah pasti jadi bahan penunjang utama juga. Kalau best seller di sini sebenarnya number one-nya di tetap kopi susu gula aren. Normal semua market lebih cari aman, jadi mereka lebih pasti sering pesan kopi susu gula aren.
buat number two-nya paling kayak ada salted caramel, itu juga rekomend di sini. Paling dua itu. Kalau untuk non coffee kita ada minuman mocktail, itu namanya si Abu. Jadi dia minuman yang emang udah dicampur dan itu rasanya kayak asam-asam seger gitu. Itu lumayan eh apa namanya favorit. Sama yang terakhir paling coklat sih, yang udah favorit di Kalau rata-rata pesanan minumannya sehari itu biasanya berapa, Kak? sehari itu pesanan minuman kita biasanya ngeluarin sebanyak 20 sampai 25 cup per harinya. Hmm. Kita biasanya rush hour-nya tuh pasti dari jam pulang kantor, sekitar jam setengah 6. Jadi di sini mungkin tuh lebih rame di jam 6 sore. Itu udah pasti market kita langsung ngumpul semua, ada yang pulang kantor, ada yang pulang kuliah, karena emang rata-rata marketnya di sini anak-anak kuliahan. Hmm. Jadi banyak juga, sama ada beberapa orang kantor, jadi kemungkinan rush hour kita tuh dari sekitar jam 6 sore sampai jam 8 malam terakhir produksi, sisanya emang udah dipakai buat nongkrong aja gitu sih. Jadi mulai produksinya mulai pelan itu dari jam 8 malam ke atas kita udah mulai slow barnya, jadi udah nggak terlalu banyak orderan gitu. Untuk safety stock ya, kalau untuk di sini sih nggak ada ya untuk kebijakan minimum buat safety stocknya ya, karena so far masih aman, jadi masih belum ada beberapa apa namanya, belum ada beberapa komponen safety stock yang. Kalau untuk bahan baku yang musiman itu sebenarnya ada sih, dan itu sebenarnya cara ngatasinnya mungkin banyak produk emang yang pasti aku pakai itu pasti cari tahu dulu ya suppliernya emang bisa tetap atau enggak. Kalau misalnya emang dia nggak bisa ada supplier tetapnya, kemungkinan produknya udah pasti aku tarik, dan atau kalau misalnya emang dia lagi ada, dan kalau needs marketnya aku suka, mungkin aku ada yang jatuhnya kayak minuman-minuman yang seasonal aja. Jadi per season nanti kita ganti lagi menu baru. Di sini saya salah satu anggota kelompok dari kelompok 14 untuk proses stokastik kelas SD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT untuk proyek kami, yaitu analisis pengelolaan persediaan dan efisiensi produksi pada Fata Morgana Coffee House. Oke, masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang kelompok kami yaitu industri coffee house berkembang pesat dan juga menuntut efisiensi operasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tantangan utamanya adalah pengelolaan bahan baku, overstocking, dan risiko kehabisan stok. Dengan menganalisis bahan baku, biaya produksi, dan siklus persediaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Untuk rumusan masalah di sini bagaimana menghitung kebutuhan bahan baku bulanan secara akurat, lalu apa saja komponen utama yang mempengaruhi cost of goods sold atau COGS, lalu bagaimana mengevaluasi pengelolaan persediaan untuk efisiensi operasional. Untuk tujuan penelitian kami, yang pertama menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan pola penjualan harian, lalu mengevaluasi siklus pemesanan, reorder point, dan safety stock untuk memastikan kelancaran operasional. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis COGS untuk memahami kontribusi setiap bahan baku terhadap biaya total. Untuk metodologi, data yang kami ambil yaitu data dari catatan operasional harian dan penjualan Coffee House Fata Morgana. Untuk teknik analisisnya, kami memakai perhitungan manual yaitu COGS, reorder point, dan safety stock. Untuk visualisasi data, kami memakai diagram lingkaran, grafik batang, dan timeline. Untuk analisis kami ada cost of goods sold atau COGS, lalu ada rata-rata persediaan, day sale of inventory, dan juga safety stock dan reorder point. Untuk data bahan baku di sini kopi, susu, sirup, powder, dan biskuit regal. Lalu untuk harapan pemakaian bisa dilihat di tabel. Untuk pola permintaan harian dengan jam operasional pukul 16.00 hingga 22.30, yaitu pukul 16.00 hingga 17.00 dengan 2 pesanan kopi dan 2 pesanan kopi, 17.01 hingga 18.00 itu 6 kopi dan 5 non kopi, 18.01 hingga 19.00 yaitu 6 kopi dan 4 non kopi,
19.01 hingga 20.00 yaitu 2 kopi dan 3 non-kopi, 20.01 hingga 21.00 yaitu 2 kopi dan 2 non-kopi, 21.01 hingga 22.00 yaitu 1 kopi dan 3 non-kopi, dan yang terakhir yaitu pukul 22.01 hingga 22.30 yaitu 1 kopi dan 1 non-kopi. Untuk pola penjualan harian, yaitu dengan total penjualan harian sebanyak 20 cup, menu populernya itu es kopi susu Fata Morgana dengan jumlah 6 cup. Dan untuk non-coffee dengan total penjualan yang sama yaitu 20 cup per hari, dan menu populer yaitu ice atau hot red velvet dengan jumlah 8 cup. Perhitungan kebutuhan bahan baku, dan di sini dihitung per bulan. Yang pertama itu biji kopi dengan 1 kg per hari dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan itu 30. Jadi totalnya 30 kg. Untuk susu sebanyak 5,25 liter per hari dengan total 157,5 liter. Sirup 0,18 liter per hari dengan jumlah 5,4 liter. Powder 0,19 kg per hari dengan jumlah 5,7 kg. Dan yang terakhir yaitu biskuit regal dengan 2,5 keping per hari dengan total 75 keping. Untuk cost of goods sold, yaitu totalnya 14.642.624,25 dengan total paling banyak yaitu biji kopi sebanyak 73,1%, diikuti dengan susu, sirup, powder, dan biskuit regal. Untuk manajemen persediaan, average inventory-nya yaitu sebesar 7.321.312,125, inventory turnover sebanyak 2 kali dalam sebulannya, dan day sales of inventory sebanyak 15 hari. Untuk safety stock ini bernilai 0 untuk semua bahan karena lead time ini hanya 1 hari dikarenakan bahan baku seperti susu atau biskuit regal ini tidak bisa bertahan lama di perjalanan. Untuk reorder point dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan harian dikalikan dengan lead time yaitu 1 hari. Karena safety stock bernilai 0, maka reorder point itu sama dengan rata-rata penggunaan hariannya. Siklus pemesanan order cycle length itu 30 hari untuk semua bahan dan efektif lead time itu 1 hari. Peluang kehabisan persediaan dengan lead time hanya 1 hari dan safety stock bernilai 0, maka peluang kehabisan stok itu sangat kecil atau bahkan bisa dibilang mencapai 0%. Faktor keamanan dengan rumus safety stock dibagi dengan average usage yaitu bernilai 0 untuk semua bahan karena tidak ada safety stock. Maka kesimpulannya, manajemen stok yang efisien ini bisa memastikan bahan baku akan selalu tersedia tanpa adanya risiko kehabisan. Kesimpulannya, pengelolaan persediaan di Fata Morgana Coffee House ini sudah dilakukan dengan baik, mencerminkan efisien dalam memanfaatkan bahan baku utama dan memenuhi pola permintaan pelanggan. Dengan distribusi waktu penjualan yang jelas, fokus pada menu populer, dan pengelolaan stok berbasis siklus 30 hari, Coffee House ini dapat meminimalkan risiko kehabisan stok dan mengoptimalkan biaya operasional. Strategi ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan bisnis dan kepuasan pelanggan. Oh, jadi gitu ya cara manajemen stoknya. Oke, kedepannya aku bakal coba nih buat diterapin. Oke ya. Semangat ya, semoga dengan sistemnya usahamu jadi lebih lagi. Amin.